warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robia Sophia dari kelas PAI 4F, Prodi PAI Fakultas Tarbiyah. Baiklah, yang saya hormati Ibu Nurul Fakih MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar. Baiklah, dalam pembuatan video kali ini saya akan membahas tentang kajian konseptual media dan sumber belajar. Guru dan buku teks tidak lagi menjadi sumber seluruh informasi. Guru telah menjadi fasilitator pemerolehan informasi. Dengan keyboard, para pelajar bisa menjelajahi dunia, memperoleh akses ke perpustakaan guru dan siswa lainnya, serta ke sekumpulan sumber daya untuk memperoleh informasi yang mereka cari. Tantangan bagi para pendidik. 1. Bagaimana Anda akan meninggalkan buku teks? Kedua, bagaimana Anda akan memilih teknologi dan media yang tepat ketika begitu banyak pilihan yang tersedia? Yang ketiga, bagaimana Anda akan menciptakan pengalaman belajar yang secara efektif memanfaatkan teknologi dan media untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru. Konsep dasar teknologi, media, dan sumber belajar. Kata teknologi memiliki banyak penafsiran, dari sekedar peranti keras seperti komputer, pemutar MP3, dan lain sebagainya, hingga cara yang sistematis dalam menyelesaikan masalah. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, teknologia, tekne artinya kemampuan, dan logia artinya ungkapan. Teknologi berkaitan dengan pemanfaatan dan pengetahuan tentang perkakas dan keterampilan. Teknologi pengajaran. Teknologi yang merujuk pada teknologi pengajaran merupakan pemanfaatan dan pengetahuan spesifik dari perkakas dan keterampilan dalam pendidikan. Selanjutnya, media. Media bentuk jamak dari perantara atau medium. Berasal dari bahasa Latin medium, merujuk pada apa saja yang membawa informasi antara sumber dan penerima. 6 kategori dasar media. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan terakhir. Tujuan dari media sendiri adalah untuk memudahkan komunikasi dan belajar. Format media merupakan bentuk fisik yang di dalamnya pesan disertakan dan ditampilkan. Format media, papan tulis, media yang digunakan, slide PowerPoint, CD, DVD, multimedia komputer, terdiri dari sumber belajar sebagai sumber data manusia dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar. Sumber belajar. Pertama, by design. Sumber belajar yang sengaja dirancang atau dibuat untuk membantu belajar mengajar. Misal, buku, brosur, film, video, tape recorder, slide, dan lain-lain. Yang kedua, by utilization. Sumber belajar yang dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajar, berupa segala macam sumber yang ada di sekitar seperti pasar, museum, pakar, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Fungsi sumber belajar. Pertama, penggunaan sumber belajar disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak. Misal, ada seorang anak yang hanya menghendaki bahan dari sumber belajar yang sama. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan anak
pengulangan-pengulangan untuk menguasai kemampuan maupun keterampilan tertentu. Kedua, pada pendidikan anak usia dini, fungsi sumber belajar lebih cenderung memberi kesempatan proses berasosiasi kepada anak. Ketiga, fungsi sumber belajar yang lain adalah meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa melalui berkomunikasi dengan mereka tentang hal-hal yang berhubungan dengan sumber belajar atau hal lain. Kriteria pemilihan format media. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan: 1. Teknologi dan media yang tersedia. Kedua, keragaman peserta didik, misal pembaca, bukan pembaca, atau lebih suka mendengar. Ketiga, tujuan yang harus dicapai, sifat dan banyaknya tujuan, misal kognitif, efektif, dan kemampuan motorik. Keempat, keadaan pengajaran, misal kelompok besar, kelompok kecil, atau pengajaran mandiri. Kelima, kemampuan menyajikan dari tiap-tiap format media, misal visual diam, visual bergerak, dan sebagainya. Selanjutnya, pengajaran dan belajar. Bahan-bahan pengajaran merupakan benda-benda spesifik yang digunakan dalam sebuah pelajaran yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Misal, materi penyembelihan sederhana tingkat SD, dikembangkan program seperti peranti lunak komputer yang memungkinkan para siswa untuk berulang kali melihat materi soal-soal praktis, membuat tanggapan soal, dan menerima umpan balik. Materi soal dan umpan balik yang spesifik tersebut merupakan bahan pengajaran. Rangkaian kesatuan konkret abstrak. Pengalaman konkret, keterlibatan sebenarnya. Simulasi dan permainan, demonstrasi tampilan. Pengalaman abstrak, video, visual, audio, dan teks. Rangkaian kesatuan konkret abstrak. Ejardel berpendapat bahwa pembelajaran dapat dimanfaatkan kegiatan pengajaran yang lebih abstrak, sehingga mereka membentuk sekumpulan pengalaman yang lebih konkret untuk memberi makna pada representasi pernyataan yang lebih abstrak. Menurut Jerome Bruner, belajar akan lebih mudah jika pengajaran mengikuti urutan mulai dari pengalaman konkret yang nyata ke penyajian yang lebih simbolis atau abstrak. Pengajaran dan belajar. Kegiatan pembelajaran saat ini kecenderungan peralihan dari fokus pada pengajaran ke penekanan pada belajar. Guru yang menggunakan teknologi dan media dalam ruang kelas ke siswa yang menggunakan teknologi dan media kapan saja dan di mana saja. Prinsip-prinsip pengajaran efektif. Pertama, menakar pengetahuan sebelumnya yang dimiliki siswa. Kedua, mempertimbangkan perbedaan individual seperti kepribadian, bakat umum, pengetahuan dalam salah satu mata pelajaran. Ketiga, menyatakan tujuan. Tujuan harus terperinci sesuai dengan hasil atau standar yang diharapkan. Keempat, mengembangkan kemampuan metakognitif, keterampilan yang selektif dalam mengawasi, mengevaluasi, dan menyesuaikan pendekatan siswa. Prinsip-prinsip pengajaran efektif. Pertama, menyediakan interaksi sosial. Kedua, memasukkan konteks realistik. Ketiga, melibatkan para siswa dalam praktik relevan. Keempat, menyediakan umpan balik yang konstruktif. Peran teknologi dan media. Pembelajaran berpusat pada guru. Teknologi dan media digunakan untuk mendukung penyajian pengajaran. Contoh, guru menggunakan LCD untuk menampilkan berbagai grafik batang saat para siswa mempelajari laju pertumbuhan penduduk. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa merupakan pengguna utama teknologi dan media.
seperti portofolio, yaitu kumpulan karya siswa yang menggambarkan pertumbuhan dalam sebuah periode waktu, meliputi artefak seperti buku bergambar, video, dan proyek multimedia komputer. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan lingkungan atau situasi fisik yang di dalamnya pembelajaran diharapkan berlangsung, mencakup fasilitas fisik, suasana akademik dan emosional, serta teknologi pengajaran. Lingkungan belajar terdiri atas lingkungan belajar yang bersifat dalam waktu bersamaan dan lingkungan belajar yang bersifat tidak dalam waktu bersamaan. Lingkungan belajar bersifat dalam waktu bersamaan lebih dikenal dengan sinkronus, sedangkan lingkungan belajar bersifat tidak dalam waktu bersamaan dikenal dengan asinkronus. Pemanfaatan teknologi dan media akan efektif jika Anda memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana siswa Anda belajar. Keefektifan teknologi dan media bergantung pada perencanaan dan pemilihan sumber daya yang tepat dan cermat pula. Sumber daya dapat mencakup strategi, media, teknologi, dan bahan-bahan pengajaran. Baiklah, saya rasa cukup penjelasan dari saya mengenai kajian konseptual media dan sumber belajar. Jika ada salah kata dalam penyampaian atau pembuatan video kali ini, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.